adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya dalam kondisi sehat, bahagia, dan juga semangat ya. Untuk hari ini kita sama-sama mengikuti Bina Iman Anak. Senang sekali deh akhirnya Kak Jegun bisa ketemu kalian lagi nih hari ini. Nah, kita itu kalau misalnya mau bina iman, kita mau ketemu dan memuji memuliakan nama siapa sih? Nama Tuhan ya. Oleh karena itu, yuk kita sapa Tuhan Yesus dulu lewat doa. Yuk kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami dalam tidur kami. Tuhan, sekarang kami mau bersama-sama bina iman. Tuhan tolong siapkan hati kami agar bisa mengikuti bina iman dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, kakak tuh ya hari ini seneng banget bisa ketemu sama adik-adik. Karena apa sih? Karena artinya kakak itu akan bertemu dengan saudara seiman. Jadi ingat ya adik-adik, yang namanya saudara itu nggak cuma bicara tentang keluarga, tapi kita sebagai sama anak-anak Tuhan juga adalah saudara. Nah, sama seperti yang disampaikan dalam lagu ini, dalam Yesus kita bersaudara. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita ulangin ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Nah, adik-adik, kita sebagai saudara seiman memiliki keyakinan apa sih? Bahwa Tuhan pasti bisa menjadi pelindung kita. Tuhan itu bukan cuma pencipta kita, tapi karena kasihnya yang besar kepada kita, Tuhan itu pasti akan melindungi kita dari mara bahaya. Nah, jadi kita juga percaya nih bahwa Tuhan kita itu besar, kuat, dan perkasa. Segala hal itu mungkin dalam Tuhan Yesus. Sama seperti yang akan adik dengarkan pada saat penyampaian firman nanti. Nah, sekarang kamu ngajak adik-adik untuk bawakan satu lagu, Allahku besar, kuat, dan perkasa. Oke? 1, 2, 3. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Nah, oke deh adik-adik, sampai di sini ya kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Tapi tunggu dulu, jangan kemana-mana, kita lanjut mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik semua, kembali lagi hari ini bersama Kak Gaby. Oke, jadi kakak mau lanjutin kisah
yang udah diceritain minggu lalu soal kelahiran Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, setelah Tuhan Yesus lahir, ada orang-orang Majus yang mengunjungi Tuhan Yesus gitu. Nah, kakak udah siapin nih fotonya. Jadi hari ini kita khusus membicarakan tentang orang Majus dari timur. Jadi pada kala itu, orang Majus ini merupakan orang-orang yang mengerti dan pintar akan sains dan perbintangan. Nah, orang Majus ini pun melihat bintang dari timur yang sangat-sangat cerah. Nah, mereka pun mulai membicarakannya dan mulai berdiskusi di mana raja itu lahir atau Tuhan Yesus lahir. Nah, mereka memutuskan setelah mereka sudah berbicara dan berdiskusi, mereka mau menuju ke Bethlehem. Nah, dalam perjalanannya, mereka juga mengunjungi Herodes untuk memastikan soal raja itu. Mereka bertanya kepada Herodes, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Karena kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami ingin datang untuk menyembah dia. Ketika Herodes mendengar hal itu, dia sangat terkejut. Dan dia mengumpulkan semua ahli-ahli Taurat di Israel untuk membicarakan di mana Tuhan Yesus lahir. Nah, setelah dibicarakan kepada ahli-ahli Taurat, dari berdiskusi, mereka sudah mencari info kemana-mana, maka diketemukanlah di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam Alkitab, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Nah, setelah ditemukannya Bethlehem, maka memutuskanlah Herodes pun memerintah orang Majus ini untuk ke Bethlehem untuk memberitahukan. Dan Herodes pun berpesan, kalau misalnya udah ketemu di sana, nanti tolong kasih tahu di mana raja itu, karena Herodes bilangnya mau ikutan datang untuk menyembah dia. Padahal sebenarnya Herodes berniat jahat. Herodes berniat untuk membunuh Tuhan Yesus yang masih bayi itu. Nah, dengan info itu maka akhirnya orang Majus pun menuju Bethlehem. Dia berangkat, dia berjalan menuju Bethlehem. Sesampainya di Bethlehem, ketemulah dia dengan bayi Tuhan Yesus di kandang domba. Dia bertemu Maria dan juga Yosef. Nah, mereka pun datang dan menyembah bayi Yesus. Dia menyembah dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur untuk bayi Yesus. Nah, setelah itu, menurut perintah Herodes sebelumnya, kan harusnya kembali lagi ya kepada Herodes untuk memberitahukan letak persis di mana Tuhan Yesus lahir. Tapi karena diperingatkan dalam mimpi oleh malaikat bahwa untuk tidak kembali lagi ke Herodes, maka orang Majus pun pulang melewati jalan lain. Dan malam itu juga Yosef pun diberitakan oleh malaikat bahwa untuk segera kabur dari Bethlehem untuk pindah ke Mesir, karena malaikat pun memberitahu bahwa Yesus akan dibunuh kalau tetap di sana. Maka malam itu juga Yosef pun segera mengambil Maria dan juga Tuhan Yesus untuk pindah ke Mesir. Untuk digenaplah difirmankan oleh Tuhan oleh Nabi Hosea, dari Mesir kupanggil anakku. Nah, adik-adik, apa nih yang kira-kira bisa ditangkap dari kisah orang Majus hari ini? Jadi, seperti orang Majus yang begitu menghormati Yesus, maka kita juga sebagai anak-anaknya harus menghormati Tuhan Yesus juga. Dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti tidak makan dan minum, dan tidak berisik saat adik-adik semua dan kakak juga mengikuti misa. Oke adik-adik, sekian firman hari ini. Semoga adik-adik semua selalu sehat, selalu bersemangat, dan selalu happy ya, karena Natal hadir untuk kita. Tuhan Yesus sudah mau lahir untuk kita, menyelamatkan kita semua.
Halo adik-adik, kembali lagi bersama aku Kak Angel. Nah adik-adik, hari ini kita mau kreativitas lagi. Apa tadi udah dengerin firmannya? Betul, orang-orang Majus dari timur. Nah seperti biasa sebelum kreativitas kita ngapain dulu? Betul, siapin dulu ya bahannya sama-sama. Oke adik-adik, yuk langsung kita siapin ya bahan-bahannya. Nah adik-adik, sekarang kita warnain dulu ya gambarnya. Nah adik-adik, kan udah selesai nih mewarnanya. Sekarang kita mau gunting dulu ya, ikutin yang garis pinggir-pinggirnya ini 3 buletannya, oke? Oke adik-adik, sekarang buletan-buletan ini kita tempel ya di karton buffalo, oke? Adik-adik, sekarang kita mau lipat 2 ya, masing-masing setiap lingkarannya kita bagi 2. Nanti kita tempelin setiap sisinya, oke? Adik-adik, kita mau tempel seperti ini ya. Jadi ketiga sisinya kita tempelin, oke? Nih adik-adik, tadi udah dibolongin ya. Sekarang kita bisa masukin talinya nih, buat nanti biar bisa diikat, biar bisa digantungin ke pohon Natalnya. Nah adik-adik, udah jadi deh. Ini nanti tinggal bisa dipajang di pohon Natal ya, atau dimanapun. Nah adik-adik, dari kreativitas hari ini apa yang bisa dapat diambil pesannya adik-adik? Betul, orang Majus dari timur aja datang untuk melihat bayi Yesus. Berarti orang Majus menghormati bayi Tuhan Yesus. Apalagi kita anak-anaknya harus menghormati Tuhan Yesus juga ya adik-adik. Contohnya kayak misalnya pas adik-adik ikut misa, boleh nggak makan? Nggak boleh ya, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh asik sendiri. Harus mendengarkan firman dari Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita doa penutup ya sama-sama. Ikutin kakak ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir Bina Iman ini. Tuhan, bimbinglah kami agar kami anak-anak-Mu ini selalu setia dan mendengarkan firman-Mu.
dan juga selalu menghormati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala berkat-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik bina imannya, sampai di sini ya hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah adik-adik.